Jumpa lagi bersama saya Egi Rossi Subianto. Kali ini di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak atau pemrograman mobile. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai self reference ya. Kita akan membahas mengenai sedikit materi pengantar. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan praktikum. Kita jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, kemudian untuk mendapatkan informasi atau video terbaru dari saya. Untuk pertama kita akan membahas mengenai materi pendahuluan self reference. Jadi apa yang akan kita pelajari, mari kita simak. Yang pertama adalah pendahuluan, bahwa di pendahuluan ini kita akan diperkenalkan dengan metode penyimpanan data lokal di Android, yakni self reference dan room persistent library ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus di self reference-nya dulu ya. Selanjutnya pengetahuan yang harus dimiliki, yang pertama adalah membuat project Android. Ini sudah pasti sudah bisa semua. Lalu yang kedua mengenai activity dan intent, ini juga saya yakin sudah bisa semuanya. Lalu ada dasar basis data. Nah ini mengenai kemarin di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai SQLite. Selanjutnya kita ke self reference. Jadi di sini Android ini menyediakan beberapa cara untuk menyimpan data pada suatu aplikasi. Salah satu cara tersebut adalah memanfaatkan self reference ya. Self reference ini memungkinkan Anda menyimpan dan mengambil data dalam bentuk pasangan kunci nilai atau key value pairs ya. Dengan catatan di self reference ini hanya ada beberapa tipe data yang sederhana saja yang bisa kita buat. Contohnya ada string, kemudian ada integer, long atau float, kemudian ada boolean, dan yang terakhir ada date and time. Nah ini tipe data yang bisa digunakan di self reference ya. Selanjutnya untuk self reference ini Anda harus memanggil sebuah metode get self reference yang ada di setiap kelas turunan di app compact activity. Jadi metode ini akan mengembalikan instance self reference yang merujuk pada file XML yang berisi nilai referensi yang terdapat pada penyimpanan device. Selanjutnya, untuk bagaimana untuk menulis di self reference, kita lihat lagi di layar ya. Ini dilakukan dengan menggunakan kelas self reference editor. Kemudian dari instance kelas tersebut dipanggil method edit yang akan mengembalikan objek dari kelas editor. Nah, setelah mendapatkan objek editor tersebut, dapat dipanggil metode-metode XXX, di mana ini ada key dan value, di mana X ini adalah XXX ini tipe data yang ingin ditulis. Kemudian setelah selesai menulis tipe data harus dipanggil apply atau commit sehingga perubahan dapat disimpan secara permanen ya. Kemudian untuk self reference kita akan melakukan praktikum ya. Ini referensi yang digunakan. Kita akan kembali sebentar lagi untuk melakukan praktikum. Kita kembali untuk melakukan praktikum mengenai self reference ya. Untuk praktikumnya nanti hasil akhirnya kurang lebih seperti gambar yang ada di samping saya ini. Kemudian ada beberapa catatan, silakan diperhatikan. Yang pertama adalah silakan ikuti keseluruhan praktikum yang akan dilakukan. Nah nanti seperti biasa hasil praktikum akan dikumpulkan di Kulino. Nah untuk selanjutnya silakan bisa lakukan download
starter pack yang sudah disediakan bisa kalian download di alamat yang ada di sini ya. Silahkan kalian download dulu, kemudian nanti bisa diimport di Android Studio-nya ya. Oke, kita akan kembali sesaat lagi. Oke, untuk selanjutnya silakan kita buka Android Studio ya. Sambil menunggu kalian bisa tadi download dulu untuk starter pack-nya. Oke, kita perhatikan di layar ya. Untuk Android Studio-nya ini sudah mulai dijalankan ya. Silakan ditunggu. Nah, sebelum kita ke Android Studio, kita tadi buka dulu untuk filenya bisa kita download di sini. Intip.in, kemudian share preference, ini kalian download. Nah, kemudian akan menemui dataset ini, kemudian kalian bisa download ya. Kalian download, kemudian disimpan di folder yang sudah disediakan di sini, kemudian kalian save. Nah, setelah terbuka, kalian bisa buka di sini di folder penyimpanannya tadi ya. Kita buka di sini, kita pindahkan, kita simpan di sini ya. Kita buat folder baru, misalkan namanya praktikum set preferences underscore 5 digit NIM kalian ya. Silakan disimpan di dalam folder tersebut. Lalu jangan lupa untuk kita import ya. Sebelum diimport kita ekstrak dulu ya. Kemudian kita buka untuk Android Studio-nya, kita buka di sini ya. Ini masih project yang lama. Oke, kita buka file, kemudian open ya, bisa kalian open atau import di sini. Nah, kita buka di sini ada tadi disimpan di sini namanya share preference ya. Kalau belum ada bisa kalian ini dulu, share dulu, kemudian open ya. File, open, kemudian share preference dan pilih yang ini. Tes chapter 9. This window. Ini kita namakan Oke, kalau sudah terbuka seperti ini bisa kita coba running ya. Kita akan coba running. Misalkan di Pixel 2 API kita coba running dulu ya. Ya, kita coba di AVD ya, Android Virtual Device. Kita coba running dulu. Nah, ini ya tampilan utamanya. Saya bisa login di sini. Nah, kurang lebih ada seperti ini ya, ada register. Nah, ini
karena belum kita isi dengan self reference. Ketika kita klik register ini belum bisa masuk ya, langsung sukses. Oke, sekarang apa yang akan kita lakukan untuk ini? Kita close dulu untuk AVD-nya ya. Kita akan buka dulu file welcome back activity.java. Kita buka file Java-nya di sini untuk welcome back activity. Nah, kita buka di sini. Ya, menunggu ya, masih menunggu untuk membuka file welcome back-nya. Nah, di sini sudah ada untuk welcome back activity-nya. Kita buka. Nah, pada method onCreate ya, onCreate di sini. Nah, ini kalian bisa tambahkan untuk set reference-nya ya. Nah, kita beri apa namanya, komentar ya di sini biar terlihat di sini set references yang akan digunakan untuk menulis dan membaca data. Nah, kita beri private self reference, kemudian kita set ini saja ya, self reference. Oke, kemudian kita tambahkan key atau kata kunci untuk data yang disimpan di set ya, set preferences. Nah, kita tambahkan private static final string username key sama dengan key underscore username. Kemudian ada private static final string keep underscore login key. Nah, kita tambahkan juga untuk keep loginnya ya. Di sini keep login. Nah, kita tambahkan ini dulu ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan baris pada method onCreate ya, setelah pemanggilan set content view. Ini untuk menginisiasi self reference yang akan kita gunakan nantinya ya. Pada method onCreate ya, kita tambahkan setelah set content view, berarti kita taruh di sini. Kita kasih apa namanya, komentar di sini, inisialisasi set preferences ya, kita tambahkan this self ref sama dengan this ya, sama dengan sini bawahnya saja, this dot get self reference. Nah, ini untuk namanya ya, set refs koma konteks
private saja. Nah, selanjutnya masih pada kelas yang sama ya, di welcome back activity. Nah, kita perhatikan pada bagian bawah ada private void save username. Nah, di sini kemudian private void lots of username, kemudian ada make auto login. Nah, ini untuk catatan-catatannya ya. Nah, untuk metode-metode yang ada di sini ada save username, load save username, make auto login, atau di sini private auto login. Nah, metode-metode tersebut nantinya akan kita selesaikan sehingga aplikasi ini bisa menampilkan otomatis username di halaman login apabila checkbox remember my username-nya kita checklist ya. Nah, ini bisa otomatis melewati halaman login atau langsung masuk ke halaman home apabila checkbox keep login-nya diklik ya. Nah, pertama untuk menyimpan username ke self reference, kita modifikasi metode save username-nya, kita modifikasi di sini. Untuk void save username kita ini ya, set preference, sensor, set preference the editor kecil semua ya, sama dengan this service dot edit. Kemudian di sini ada kondisi jika di this check remember username dot is checked. Jika di checklist ya berarti selanjutnya editor dot output string username key, this dot edit username dot get text ya, get text di sini dot to string, lalu kita tutup di sini else. Nah, else-nya editor dot remove atau clear ya, username key-nya kita clear. Kemudian jangan lupa tadi untuk setiap self reference ini harus kita commit atau kita apply ya. Kita tambahkan, kembali lagi ke layar. Sini kita tambahkan editor dot apply ya. Kemudian ditutup. Nah, ini untuk metode save username-nya ya, ada check remember username atau di remove untuk checklistnya. Selanjutnya untuk load save username, di sini kita juga akan melakukan modifikasi ya. Memeriksa apakah sebelumnya ada username yang tersimpan. Jika iya, maka tampilkan username tersebut di dalam edit text username ya. Kita tambahkan di sini string save username sama dengan this dot servlets, kemudian dot get string username key, null. Lalu kita buat kondisi di sini jika save kecil, save username tidak kosong ya, tidak kosong,
nanti ada ya this edit username dot set text save. Oke, yang atas save username. Ini save it ya, pakai dia username yang disimpan. Ini tambah D juga biar tidak ada. Nah, untuk stringnya tambah D aja, ini harus sama ya, harus hati-hati. Kita tambahkan save username, kemudian sini kita tambahkan juga this dot check remember username dot set check it true ya, kita tulis true. Ini untuk metode save username, save load username ya, load save username. Selanjutnya kita akan mengisi untuk auto login di sini ya, panggil auto login atau load save username pada metode onCreate, sehingga apabila user ke halaman login kembali, username-nya akan otomatis tertera pada edit text username. Nah, dengan catatan di sini ketika login user telah mencentang checkbox remember my username, pastikan isi dari method onCreate dapat Anda cek ya. Kita cek seperti berikut. Kita ke void onCreate dulu di atas ya, protective void onCreate, kemudian kita cek untuk inisialisasinya. Ini mode private, kemudian this init component kita tambahkan lagi di bawahnya untuk auto login-nya ya, this dot auto login, kemudian tambahkan juga untuk this load save username. Nah, ini untuk manggil auto login dan load save username ya. Nah, masih pada kelas yang sama di welcome back activity.java, kita juga akan menambahkan metode baru namanya validasi kredensial, dan kita tambahkan di paling bawah di sini ya, di bawahnya ini aja, di bawahnya load save username kita tambahkan private boolean validate credential string current username kemudian this dot edit username dot get text dot atau string kita tutup, kemudian ada string current password sama dengan this dot edit password dot get text di sini dot to string, kemudian kita tutup. Nah, selanjutnya kita tulis return objects dot equal current username dot dummy username, kemudian dan object
object dot equal current password, koma dummy password. Kemudian kita tutup ya. Nah, untuk metode ini, jadi untuk kredensial ini fungsinya adalah untuk mencocokkan kredensial yang dientrykan user di UI ya. Jadi apa yang kita inputkan ini sama dengan username dan password yang ada dalam konstanta dummy password dan dummy username. Nah ini maka nanti validasinya akan berhasil ya. Kemudian akan dikembalikan ke nilai true. Nah apabila tidak sesuai nanti akan dikembalikan ke nilai false. Ya, catatan konstansa dummy password dan dummy username ini sudah dideklarasikan sebelumnya di bagian awal kelas welcome back activity. Nah kita cek di atas. Nah ini sudah ada ya dummy username dan dummy password TTS wordy, kemudian DTS rock ini untuk passwordnya. Nah ini bisa kalian ganti untuk username dan passwordnya. Misalkan kita ganti username-nya Egi misalkan. Kemudian passwordnya 12345. Nah ini kita simpan. Selanjutnya kita akan memodifikasi untuk method action button login on button click ya. Kita modifikasi pada method action button login di bagian bawah ya. Nah, kita cek untuk button login di sini button void public void on button login klik view di sini. Kemudian kita tambahkan di sini boolean valid sama dengan this dot validate credential ya. Credentialnya mana tadi? Oh, V-nya besar semua. Oke, V-nya tadi dikecilkan saja untuk ininya V. Ya, harus hati-hati untuk ininya ya, huruf besar kecilnya. Kita ke sini validate credential, kemudian kita tutup. Nah, jika valid kita tambahkan if valid, maka ini akan intent new intent this, ini set activity, ini kita tutup dulu di sini. Kemudian kita tambahkan else ya, jika salah. Nanti selanjutnya kita kasih semacam notifikasi di sini ya, kita kasih notifikasi kalau salah mistake, kemudian this koma invalid username and or password. Jadi username passwordnya tidak sesuai. Terus lenglong dot show
ini sudah ya. Oke, setelah mengimplementasikan ini, kita akan coba dulu untuk merunning aplikasinya. Oke, kembali lagi ke layar. Kita coba running di sini. Nah, untuk menjalankan di sini untuk mengetes apakah username dan password dummy yang sudah kita buat tadi sudah sesuai seperti pada deklarasi konstanta di atas tadi. Untuk dummy-nya username-nya Egi, passwordnya 12345. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba di virtual device di sini. Ini sudah terbuka. Oke, kita masih tunggu waiting for all target device. Nah, ini sudah terbuka. Oke, masih menunggu sebentar. Ya, kalau tidak muncul seperti ini, kita running ulang. Kita coba misalkan dengan password yang salah 123456. Kita coba remember my username. Kita coba login ya. Nah, ini salah ya. Kita coba inputkan yang benar. Kita login. Nah, ini sudah betul ya. Oke. Nah, ini sudah bisa. Kemudian keep me login in, berarti ini sudah kita checklist. Nanti akan menggunakan username dan password yang sama jika ini di checklist ya. Kalau tidak, nanti akan ini remember my username-nya kita checklist, kita buang. Nanti ini akan terhapus juga ya di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah metode yang akan menyimpan nilai boolean ke set preference untuk menentukan apakah ada kesempatan berikutnya aplikasi akan login otomatis atau tidak sesuai centangan checkbox keep login di sini ya. Kita modifikasi metode make auto login, kita cek di sini di bawah ya, kita cek untuk mengatur login otomatis atau tidak. Nah, kita tambahkan di sini set preference editor kemudian editor sama dengan this servlets.edit, kemudian if this check keep login that is checked. Jika keep loginnya dicek, editor put boolean di sini, kemudian keep login key ini true ya, kecil semua. Kita tutup. Selanjutnya jika tidak, editor remove give login key, kemudian kita tutup. Lalu jangan lupa untuk kita apply atau kita commit ya, editor apply. Nah, sampai di sini kalian bisa jalankan aplikasi Anda. Seharusnya ketika Anda login dengan username dan password dummy, Anda dapat masuk ke halaman home. Kemudian ketika checkbox remember my username-nya tercentang, ini saat menutup atau membuka aplikasi kembali, username-nya sudah otomatis tertera di edit text username. Kita coba ya. Kita coba di sini untuk running
activity-nya ya. Kita coba. Nah, ini karena tidak tadi dicentang nanti hilang. Nah, kita coba centang, kemudian kita masuk di sini. Kita loginkan. Nah, ini sudah masuk ke halaman utama. Lalu kita back. Ketika kita login, nah karena sudah remember my username, ini otomatis terisi. Kemudian kalau kita klik keep me loginnya, kita isi 1 2 3 4 5. Ketika kita loginkan, kemudian kita keluar, kita login lagi, ini akan otomatis ya, akan otomatis login lagi di sini. Oke, demikian tutorial atau praktikum mengenai self reference ya. Jika masih belum jelas bisa ditanyakan di komentar di bawah ini. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.